Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf, saya terlambat 5 menit, 10 menit, ya. Tapi ini juga baru ada satu orang ya. Temannya belum pada masuk ya. Suara saya terdengar jelas nggak? Oke, jelas. Iya, baru ada dua orang yang baru masuk ya. Alhamdulillah. Tadi sempat datang ke KDI. Waalaikumsalam ya. Oh iya, datang ke KDI gimana hasilnya? Senang? Dapat informasi apa yang penting-penting dari Pak Kepala KDI? Oh iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Iyalah, kalau semuanya sudah ada jawaban jadi jelas semuanya ya. Oke. Oke, untuk malam hari ini sambil nunggu temennya gimana kalau kita bahas materi saja ya, memanfaatkan waktu yang sudah berjalan 10 menit ini. Mm-mm. Materi kita sebenarnya sudah selesai semua, ya. Jadi untuk semester ini kita hanya ada modul bab 3 dan bab 4, yaitu tentang interaksi sosial dan tentang penyimpangan sosial, ya. Keduanya ini juga sudah kita bahas semuanya, dan kita masih ada waktu sampai kurang lebih sampai bulan Mei, berarti ada kurang lebih 1 bulan ke depan itu bisa kita optimalkan untuk latihan soal, menjawab tugas, diskusi, bab-bab sebelumnya yang sudah dipelajari. Ya, jadi ya kita optimalkan saja terutama yang akan mengikuti ujian. Ya, jadi untuk ujian ini kan, walaupun toh tidak, nanti saya akan kalau teman-teman di sini mau, ya saya langsung loncat ke kelas 2. Jadi materi kelas 2 langsung saya tampilkan juga di sini. Kenapa? Karena kan teman-teman udah dijelaskan bahwa untuk angkatan 1 dan 2 ini ujian nasionalnya akan dilaksanakan secara bersamaan. Artinya yang angkatan kedua ini mau nggak mau harus mengejar eh, materi, harus mengejar materi supaya pada saat ujian materinya tuntas semua. Kalau yang angkatan 1 itu kan yang kelas semester 4 itu kan materinya udah semua. Ya, ini kan kita coba mengejar supaya materinya juga bisa kita selesaikan gitu. Ya, itu saja sih. Jadi ini mungkin kita bahas bab ini sedikit, nanti kalau teman masih ada waktu, teman-teman sepakat minggu depannya kita tambahkan dengan materi untuk yang kelas 2, Kak. Ya, materi untuk yang kelas 2. Oke, untuk yang semester 3 dan semester 4 maksudnya. Tadi di KDI juga disampaikan nggak soal itu, yang soal apa namanya, yang ujiannya bersamaan itu? Informasinya gimana? Bisa disampaikan? Iya, ujiannya jadi satu sama anak gelombang satu. Ya, itu dia. Makanya kita kita usahakan kita kejar materinya supaya materinya bisa sama dengan teman-teman di gelombang satu gitu. Makanya malam ini kalau malam ini udah selesai, nanti saya akan upload dengan materi yang kelas 2.
materi yang gelombang satu. Ya. Teman-teman juga kan belum punya modulnya. Itu kalau kira-kira ditanyakan nggak soal modulnya untuk yang semester depan? Tadi udah ditanyakan nggak soal modulnya? Soalnya modul yang untuk sekarang aja ada beberapa katanya belum menerima. Kata Bu Titin mau disusulkan. Oh ya, informasinya sudah disampaikan, jadi teman-teman bisa siap sedia semuanya ya. Oke, videonya kita tutup saja ya. Dadah. Oke, oke. Sekarang kita review sedikit bab 4 perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Untuk yang ini, kalau ini kita langsung aja ke halaman terakhir ya. Enakan begitu, lihat langsung. Tapi ini kalau koneksi internetnya kuat sih enak. Nanti kasihan buat teman-teman yang koneksinya lemah nanti nggak kelihatan. Apa lemot, kasihan ya. Jadi lemot nantinya. Oke, jadi untuk yang bab 4 ini terkait dengan penyimpangan sosial dan pengendalian sosial ini kan sudah saya sudah berikan tugasnya dan beberapa teman-teman juga sudah apa namanya sudah mengirimkan tugasnya ke email saya. Saya sudah cek beberapa hasilnya bagus-bagus, artinya teman-teman sudah bisa mengerti tugasnya apa. Ya, yang belum selesai ya bisa diselesaikan segera. Saya berikan ada waktu, jangan khawatir. Yang penting tetap harus diselesaikan. Seperti itu. Jadi karena penyimpangan sosial itu beritanya banyak banget. Kan kalau dibahas di sebelumnya tadi ada yang namanya apa itu kriminalitas. Itu kan paling banyak. Kriminalitas itu yang paling banyak karena eh, kriminalitas itulah yang paling banyak diberitakan, ya kan? Yang kedua, masalah penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual misalnya free sex ya, anak muda ABG sekarang yang sering sudah mulai aborsi, melakukan hubungan dengan pacarnya yang kebablasan seperti itu. Kemudian juga berita tentang narkoba dan alkohol. Jadi, ya itu beritanya emang berita yang gampang menurut saya dicari di Indonesia apalagi. Karena ada beberapa daerah di Indonesia yang dari sisi adat istiadat pun dalam kondisi waktu-waktu tertentu mereka terbiasa dengan minuman keras. Jadi minum arak rame-rame gitu kan kayak di Bali mereka ada kayak acara adat atau waktu-waktu tertentu mereka bisa uh, minum alkohol bareng-bareng seperti itu. Nah, itu juga berpengaruh. Tapi yang dilihat di sini kan penyimpangan sosialnya yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan keributan pada masyarakat. Jadi tatanan masyarakat yang harusnya teratur, uh, baik gitu, karena ada penyimpangan ini jadi tidak baik. Contohnya apa? Contohnya ya karena alkohol itu tadi minum alkohol kebanyakan, terus ya mabuk-mabukan ya kan seperti itu. Dan yang saya perhatikan pun juga di sini ada sebagian teman-teman BMI tenaga kerja Indonesia di sini juga seperti itu. Ketika libur nongkrong rame-rame di TMS sambil bawa minuman. Ya kalau orang sini mungkin sudah biasa ya. Ya itu juga karena sudah terbiasa orang sini mungkin jadi budaya nggak masalah. Tapi yang jadi yang diributkan itu yang dikhawatirkan itu jika apa? Jika mengganggu ketertiban umum. Kayak teman-teman BMI itu seringkali begitu. Mereka akhirnya kalau udah pada teler bikin ribut. Terus juga kadang sampahnya selesai minum-minum nggak dibersihkan, botolnya berserakan di mana-mana. Nah itu juga kan jadi kurang baik tanggapan daripada warga
Taiwan dengan adanya kasus terbawa pergaulan seperti itu. Termasuk juga penyimpangan seksual. Suami jauh dari istri jauh dari suami, terus ketemu di sini, terus udah gitu hobinya mabuk-mabuk, minum alkohol, udah gitu karaoke, ya kan? Nah, setelah dari karaoke mulai, nah itu kan yang berbahaya. Pulang dari karaoke, akhirnya check in. Nah, itu kan jadi apa namanya? Ya kalau buat orang sini nggak masalah. Tapi kalau dari sisi norma nilai budaya Indonesia itu jelas sangat, apalagi dikaitkan dengan agama itu sangat-sangat jelas bertentangan itu ya, sangat bertentangan sekali. Jadi itu juga yang perlu kita perhatikan dari penyimpangan-penyimpangan sosial yang ada di sini oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Ya, terus juga di sini kita lihat lagi di sini jenis-jenis lembaga pengendalian sosial itu ada kepolisian, ada pengadilan, dan ada adat. Jadi tujuan pengendalian sosial itu apa? Yaitu tadi masyarakatnya jadi teratur kan. Ada tujuan eksploitatif, ada tujuan regulatif, ada tujuan kreatif atau konstruktif. Itu bisa kita lihat di buku di halaman berapa itu ya. Sebentar. Persuasif. Nah, itu ada di halaman 86 di modul buku halaman 86 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tanya Karehan. Karehan, handphonenya wifi-nya aktif. Hmm. Oke. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan bisa kita lanjutkan. Eh, kita coba cari sedikit berita, bukan berita ya, boleh dari berita atau dari mana ya? Bisa kita lihat di sini. Eh, bentar. Oke ya, sekarang coba kita live dulu ya. Saya akan bukakan sedikit. Coba kita perhatikan video berikut ya, biar belajarnya enak gitu ya, nggak stres ya. Oke, di layar teman-teman coba kita lihat. Ini saya sudah terbuka, udah terbuka belum media playernya, YouTube-nya? Kelihatan nggak di teman-teman? Oke, kalau sudah terlihat kita kita perhatikan videonya ya. Ada tawuran, ada bola sekolah mencuri.
is alive. Oke, itu satu ya. Kita lanjutkan satu lagi. Biar seru ya. Ini kita tampilkan satu lagi terkait dengan penyimpangan sosial, yang terjadi di masyarakat juga, terutama pada remaja ya. Oke, halo, apa koneksinya bagus? Enggak? Suara saya kedengeran nggak? Hmm, aduh. Oke, dilihat jelas ya, suaranya jelas. Oke, ini video kedua juga sama. Coba kita saksikan bersama. Oke, sudah dilihat tadi itu videonya. Itu tadi tentang kenakalan remaja terkait dengan penyimpangan seksual, ya kan? Jadi, bagaimana hmm, supaya tidak melakukan seks bebas, gitu kan? Di situ disebutkan bahaya-bahayanya yang ditimbulkan, terutama pada remaja, ya kan? Jadi efek sosialnya juga banyak ya. Efek sosialnya juga banyak. Jadi kita eh, harus apa namanya ya? Harus inilah harus
mengerti bagaimana supaya kita menjadi lebih baik di masyarakat seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Di sini ada lagi tentang pengendalian sosialnya ya. Pengendalian sosialnya minggu lalu kalau nggak salah ini juga sudah saya tampilkan ya. Nah, kan pengendalian sosial. Jadi ketika ada penyimpangan maka harus dikendalikan. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi penyimpangan? Ada tindakan preventif, tindakannya berupa pencegahan seperti itu, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, jadi kita ingat lagi cara-cara pengendalian sosial berarti ada preventif, ada kuratif. Nah, preventif itu apa? Preventif itu berarti pencegahan. Jadi sebelum menyimpang harus dikendalikan gitu. Supaya tidak semakin uh, parah gitu. Makanya caranya preventif. Nah, di sini tahap-tahap pengembalian sosialnya apa saja? Yang pertama ada tahap pengenalan, merupakan tahap awal proses pengendalian sosial, ya. Jadi tahap awal itu kan berarti disosialisasikan hal-hal yang boleh, nilai-nilai, norma-norma apa yang dipakai gitu kan. Nah, yang terakhir tahap berikutnya ada pendekatan kekuasaan. Jadi kalau udah disosialisasikan masih menyimpang juga, maka pengendalian oleh pemerintah lewat polisi misalnya ya kan. Nah, ini terakhir pengendalian pribadi dengan pribadi itu contohnya ya kayak ayah dan anak gitu di keluarga ya kan. Nah, ini jenis-jenis pengendalian sosialnya ada cemoohan, ada teguran, ada pendidikan, sanksi, hukuman, melawan agama ya kan. Nah, jadi peranan keluarga penting sekali dalam hal mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Jadi semuanya itu bermula dari keluarga. Jadi kalau keluarganya justru makin baik, maka uh, keluarganya baik, maka uh, kalau keluarganya baik, maka penyimpangannya akan dikurangi. Diharapkan tidak terjadi penyimpangan. Karena bisa dibuktikan, hasil penelitian juga sudah menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat yang mengalami penyimpangan sosial itu salah satunya karena dari keluarganya yang tidak beres. Bisa jadi karena broken home, ayah ibunya cerai atau apa, atau anaknya yang kurang pendidikan atau kurang pendidikan agama seperti itu. Itu kan seperti itu ya. Oke, jadi dari tiga video ini kita juga bisa lihat kondisi masyarakat Indonesia sendiri, bagaimana
melakukan pengendalian sosial dan bagaimana mampu melakukan pengendalian sosial. Seperti itu ya. Oke, supaya puas kita tambah satu lagi video ya. Santai aja karena kita waktunya ada cukup, bisa kita saksikan lagi video berikutnya. Sama nggak nih videonya nih? Udah tampil ya? Sudah? Nah, pengendalian sosial preventif ini contohnya kan. Ya, orang tua kepada anaknya memberi nasihat, ya kan? Ini adalah contohnya. Yang berikutnya preventif, setelah preventif itu adalah represif. Contohnya apa ini represif ini? Oh, udah pakai cara kekerasan ini kayak orang demo dilemparin lempar batu ya kan? Itu ada contohnya. Yang berikutnya enggak udah. Koneksinya putus punya ayah ini. Damn good, damn. Tuh, halo, ya maaf ya, ini koneksi sayanya terganggu, jadi videonya jadi terputus ya. Koneksinya terputus, jadi masalah pengendalian sosial yang tadi, yang terakhir videonya terputus. Oke, sampai sini jelas ya? Suara saya masih kedengaran jelas? Barusan sempat di drop koneksi saya, jadi videonya terputus. Videonya nggak ada. Oke, sebentar. Oke, videonya sebentar saya tampilkan lagi. Sepertinya koneksinya bermasalah ya. YouTube-nya nggak bisa tampil nih. Gitu. Coba video sebelumnya bisa nggak ya? Sama, video sebelumnya juga nggak bisa tampil. Oke. Hmm, Oke lah kalau begitu. Kita cukupkan saja videonya. Nah, jadi kita balik lagi ke modul. Dari modul juga sudah dibahas tentang teori-teori mengenai penyimpangan, ada teori pergaulan berbeda, seperti itu. Itu tadi bisa Pak, iya tadi bisa, sekarang nggak tahu ini karena koneksi saya putus, barusan sempat disconnect punya saya. Koneksinya nggak stabil ini punya saya, jadi hilang videonya. Halo? Oke ya?
Oke, sampai sini gimana? Cukup jelas ya materi tentang pengendalian sosial dan penyimpangan sosial ini? Atau saya mau ngobrol dulu hasil pertemuan tadi apa ya? Barangkali karena saya tadi juga nggak ke KDI, mungkin teman-teman tadi yang KDI barangkali ada info yang bisa disampaikan buat saya, buat tutor, informasi terkait tutor apa yang ada di sana itu? Ada nggak? Nggak ada ya? Jadi lebih banyak masalah siswa ya, karena banyak yang komplain, terutama angkatan baru ya, angkatan 3, angkatan 4 juga kan. Eh, eh, Kebetulan saya nggak mengajar angkatan 3 4 juga, tapi katanya banyak komplain juga dari angkatan 3 4, terutama terkait dengan jadwal baru yang mulai dari jam 8 kelasnya kan. Pasti teman-teman juga kerepotan. Buktinya kita mulai jam 9 aja, kadang baru mulai kumpul jam setengah 10, jam 10. Iya, mengenai jam belajar betul. Pasti kerepotan ya, teman-teman pada komplain semua kalau harus mulai dari jam 8 malam kan. Sementara jam belajarnya ditambah seperti itu. Jadi kesimpulannya gimana? Tetap mulai jam 9 atau jadi jam 8-nya ditiadakan ya? Ya untung saya tidak ngajar dari jam 8, soalnya kalau udah ngajar dari jam 8 juga ya saya repot juga ngatur waktunya nih. Ya, repot juga ngatur waktunya untuk masalah ini. Ya betul, jam 8 sampai jam 9 itu pelajaran mandiri. Dan teman-teman keberatan kalau harus ada kelas jam 8 jam 9. Jadi ya kemungkinan besar kalaupun toh tetap ada kelas di saat itu, pasti sebagian besar putus lagi nih, nggak ngerti ya. Koneksinya kok jelek banget ya. Ya, jadi belum final ya. Jadi itu semua masih didiskusikan lagi ya. Masih didiskusikan lagi. Jadi jam 9 sampai jam 11 khusus untuk pelajaran yang akan diunaskan. Jadi tidak bisa diotak-atik. Iya, betul. Ya, sosiologi juga kan masuk UNAS, ujian nasional ya kan? Seperti itu. Hmm. Fisika tidak masuk UNAS mungkin karena jurusannya apa namanya? Sosial. Jurusannya sosial, makanya saya juga nggak ngerti nih sistem kurikulumnya seperti apa. Soalnya kalau mau masuk ke jurusan IPA, artinya fisika juga harus masuk di kelas gitu. Tetap harus ada kelas. Apalagi harus ikut ujian juga seperti itu. Tapi ya saya kurang mengerti juga, makanya nanti diskusikan saja dengan siapa itu namanya, sama pengurus akademik gitu. Nah, untuk tugas ini juga bisa kan, nggak ada masalah ya. Sosiologi tugasnya mau ditambah lagi nggak?
Gimana? Waduh, pasrah saja. Kok pasrah sih? Hah, ya, jangan pasrah. Belajar. Jangan dulu apa ini maksudnya nih? Ntar, enggak waktunya mepet. Nah, ini dia. Nggak apa-apa, kita review aja sedikit-sedikit. Oh, jangan dikasih tugas dulu. Oke. Saya tugas sebenarnya dua udah cukup saja. Jadi, tugasnya kan kemarin saya udah kasih dua. Tugas bab 3 tentang interaksi sosial dan tugas bab 4 tentang penyimpangan sosial. Jadi tiap bab sudah ada tugasnya. Oke. Saya mungkin tidak akan menambah lagi tugas. Jadi udah tinggal untuk UTS dan UAS. Itu saja. Untuk UTS juga ada beberapa teman yang nggak bisa login di Wizik waktu itu. Saya berikan soal di Google, apa di Facebook. Tapi sampai sekarang ada beberapa kayaknya belum mengumpulkan juga UTS-nya itu. Saya jadi bingung. Ada soalnya sudah saya cek nilainya belum pada masuk. Jadi belum bisa dimasukin nilai UTS-nya karena mereka belum menyelesaikan seperti itu. Jadi cobalah diinfokan ke teman-temannya. Ya, mungkin di sini siapa ketua kelasnya ya? Saya belum ini, ketua kelasnya siapa ya? Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan ketua kelasnya, dengan Mbak Dian, itu untuk menginformasikan teman-temannya yang belum menyelesaikan UTS dan belum memasukkan tugas. Ya, untuk tugas juga kan saya juga udah posting tuh dari kemarin, kalau nggak salah udah saya posting nama-nama yang belum mengumpulkan tugas. Jadi saya mengikuti itu saja. Kalaupun misalnya ternyata ada nama-nama yang sudah drop out gitu, yang sudah berhenti, ya itu urusan dengan pengurus. Biar saya dapat nama itu dari pengurus, nanti biar pengurus sendiri yang memisahkan. Kalau memang siswanya sudah drop out, ya saya kosongkan aja gitu nilainya. Nanti biar sama pengurus diselesaikan. Seperti itu ya. Oke ya, nggak ada pertanyaan lagi? Tugas nyari berita belum dikerjakan, kebanyakan tugas. Oh ya terserah, silakan diatur aja waktunya ya. Itu saya kasih waktu masih sampai minggu depan, paling enggak sampai minggu depan kok. Pak kok nggak ada layarnya, error. Oh coba log off terus login lagi. Yang lain masih bisa lihat layar saya nggak? Ada apa di layar yang tampil sekarang apa judulnya? Iya, bab 1 sosiologi, betul. Untuk kelas 2. Jadi coba teman-teman log off terus login lagi. Mungkin harus seperti itu. Coba log off terus login lagi. Masuk di close dulu, nanti enter kelas lagi. Tugas sosiologi cuma 2. Sampai saat ini saya sudah menyerahkan tugas sosiologi 2. Ya, ada 2. Bab 3 dan bab 4. Itu saja. Nah, oke. Okay. Yang bab 4 baru, ya ini tugasnya yang bab 4. Coba dilihat di layar monitor Anda. Itu yang mengumpulkan berita. Yang ini nih, penyimpangan sosial di internet. Ya.
Oke, sudah terlihatan? Ya, di layar Anda ada tulisan tugas. Ini tugas yang terakhir yang saya berikan. Itu yang mencari berita tentang penyimpangan sosial di internet. Ya, silahkan dikumpulkan ya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, kan tadi juga mungkin kalau teman-teman sudah ikut ke KDI, ke Taipei tadi udah disampaikan bahwa ujiannya akan bareng angkatan 1 dan angkatan 2. Jadi ya kita manfaatkan waktu untuk mengejar angkatan 1 ya. Jadi materi kalau dari buku modul kan sudah selesai semua tuh. Modul sosiologi untuk kelas X ini, kelas 10 ini udah semua kan? Ya, mulai dari apa itu sosiologi, pengertian ilmu tentang sosiologi, kemudian pembentukan kepribadian, kemudian apalagi dinamika sosial, struktur sosial itu kan sudah kita bahas ya kan, interaksi sosial, sosiologi, pembentukan kepribadian, interaksi sosial, dan yang terakhir adalah penyimpangan sosial. Iya, lulusnya bareng dengan angkatan 1. Makanya ini kita manfaatkan waktu supaya kita bisa mengejar materi dengan angkatan 1 ya. Oke. Itu yang harus dipersiapkan. Oke ya, jadi kita mulai aja untuk masuk ke materi yang kelas 2. Materi yang kelas 2 ini atau materi kelas 11 ini itu bab pertamanya itu tentang struktur sosial. Ya. Ini ada di modul kelas 11. Modul kelas 11. Ya. Jadi makanya saya bilang ini kan karena kelas teman-teman ini kan mau dibarengkan dengan angkatan 1. Jadi kalau bisa materinya kan dikejar gitu supaya sama. Lah materi angkatan 1 itu kan sekarang udah selesai. Udah masuk udah selesai materi modul buku kelas 11-nya. Nah, ini kalau teman-teman punya boleh dilihat di modul kelas 11. Itu kita mulai bab pertama itu terkait dengan struktur sosial. Struktur sosial itu apa? Nah, itu karena dibentuk dari adanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Yang berarti penggolongan warga masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara bertingkat-tingkat. Itu stratifikasi. Selain stratifikasi, nanti ada juga yang disebut dengan diferensiasi atau perbedaan. Ya, sambil jalan kita lihat saja dikit-dikit dulu ya. Yang kayak pertama ini struktur sosial adalah konsekuensi logis dari apa? Dari ada keturunan, kekayaan, kedudukan, pendidikan, pekerjaan. Jadi masyarakat itu dipeta-petakan, digolong-golongkan ke dalam beberapa kelompok atau golongan dengan apa dasarnya? Misalnya dari jenis kelaminnya, masyarakat laki, perempuan. Misalnya dari keturunan suku misalnya, suku Sunda, suku Jawa, dari warna kulit misalnya, kulit putih, kulit coklat, kulit negro misalnya. Nah, itu ada struktur apa namanya struktur sosial digolong-golongkan, dikelompok-kelompokkan. Nah, struktur sosial yang stratifikasi sosial bisa ditentukan oleh kekayaan misalnya kan. Ada golongan miskin, golongan kaya, golongan menengah. Pak, ini ntar PPT-nya di-share ya. Oh iya, pasti nanti saya share ya. Jangan khawatir. Jangan khawatir, nanti saya share. Pasti nanti saya upload. Nah, jadi ini ada keturunan, kekayaan, kedudukan, pendidikan, dan pekerjaan. Nih, kan pekerjaannya dibedakan. Ada pekerja bisnis, kantoran, ada pekerja kasar kayak kuli, buruh. Nah, seperti itu kan dibeda-bedakan di masyarakat sendiri pun ya apalagi di Indonesia ya itu gengsinya tinggi, kemudian pengelompokannya juga di Indonesia ya ada kaum priai, ada kaum bangsawan, ada kaum rakyat biasa. Apalagi kayak di Bali. Di Bali itu kan ada kasta-kasta. Kalau kastanya udah situ, ya segitu, nggak bisa dia naik, nggak bisa dia naik turun.
Jadi kalau dari keturunan itu dari lahirnya dia itu misalnya kasta Sudra ya Sudra terus gitu. Nah itulah contohnya struktur sosial ya. Selamat malam. Oh nggak apa-apa silakan. Yang baru datang ya terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya ke kelas. Ya ini kita belajar untuk kebaikan bersama. Jadi untuk yang baru masuk ya saya sampaikan ya Mbak ini saya sedang menunjukkan slide untuk yang kelas. Karena materi kan di modul udah habis semua, sudah kita bahas semua. Jadi karena teman-teman ini nanti ujiannya bareng dengan angkatan 1, makanya sekarang saya juga akan sampaikan materi tentang yang angkatan 1 itu yang udah kelas 2, yang kelas 2, yang kelas 11 sudah saya sampaikan di sini. Itu dimulai dari struktur sosial ya. Seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk stratifikasi sosial itu terjadi secara alamiah selaras dengan pertumbuhan masyarakat. Yang kedua, terjadi secara disengajakan dan direncanakan oleh manusia. Oke nih, ini saya ada contohnya. Contohnya seperti apa? Saya kasih tanda tanya maksudnya supaya teman-teman coba menjawab atau teman-teman bisa membaca kira-kira apa jawabannya yang pas tentang ini. Ya, kira-kira apa? Terjadi secara alamiah selaras dengan pertumbuhan masyarakat. Yaitu tadi pertumbuhan masyarakat kayak desa asalnya kecil, kemudian penduduknya makin banyak. Penduduk makin banyak, akhirnya akan ada kelas-kelas, diangkatlah satu. Asalnya lingkungan itu cuma disebut satu RW, penduduknya banyak jadi satu RW. Penduduknya makin banyak diangkat jadi desa atau kelurahan. Itu kan terjadi alamiah dengan pertumbuhan masyarakat. Itu nanti ada stratifikasi sosial, ada Pak RW-nya, ada Pak RT-nya, ada Pak Lurahnya misalnya. Itu kan ada stratifikasi, ada penggolongan-penggolongan, tingkatan-tingkatan. Nanti dari masyarakat sendiri pun nanti akan ada mana masyarakat yang kaya, bisnismen yang usahanya jadi petani misalnya, ada yang jadi pegawai negeri atau apa ya itu nanti akan terbentuk sendiri masyarakat itu. Nah, yang nomor dua terjadi secara disengajakan dan direncanakan manusia. Nah, itu apa stratifikasi sosialnya? Ya, ini nanti silakan dibaca di modulnya ya. Tadi saya sudah kasih contoh dengan uh, masyarakat mulai dari beberapa keluarga tinggal di satu daerah, jadi satu RT, lama-lama jadi satu desa. Seperti itu. Itu juga terjadi disengajakan dan direncanakan kan bisa seperti itu bahwa ini harus jadi kelurahan. Sama seperti yang sekarang Indonesia alami. Zaman saya dulu, mungkin teman-teman juga masih merasakan Indonesia memiliki 27 provinsi. Sekarang Indonesia sudah menjadi 33 provinsi. Itu berarti ada stratifikasi sosial yang direncanakan atau disengajakan. Misalnya Jawa Barat, dulu Banten masuknya Jawa Barat. Akhirnya Banten memisahkan diri, membentuk provinsi sendiri. Dan di situ akhirnya terbentuklah stratifikasi sosialnya kan. Ada gubernurnya sendiri, ada bupatinya akhirnya kan. Ya gubernur sendirilah karena dia akan membentuk provinsi sendiri. Nah seperti itu. Itu contohnya dari otonomi daerah. Itu kan akhirnya membentuk stratifikasi sosial yang direncanakan atau disengajakan. Oke. Nah, yang berikutnya stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Itu apa? Ada kelas atas atau upper class, kemudian ada kelas menengah atau middle class, dan ada kelas bawah atau lower class. Dan sifat kriteria ekonomi ini sifatnya adalah terbuka. Terbuka itu artinya apa? Artinya eh, bisa berpindah-pindah, jadi nggak tertutup. Kalau yang tertutup itu contohnya apa? Contohnya ya saya bilang tadi kayak kasta dalam Hindu gitu, kasta kan kayak di Bali
Kalau dia lahir dari keluarga sudra ya sudra, jadi dia keluarga atasnya ya udah di atasnya, jadi sampai anak cucu kemanapun dia akan berada di kasta tersebut, dan itu artinya sifat kriterianya itu stratifikasi tertutup. Nah, kalau ekonomi stratifikasi terbuka. Contohnya gimana? Contohnya misalnya eh, siapa yang namanya Mas Joko misalnya. Mas Joko itu dulunya dia kuli, apa bukan jadi kuli lah, istilahnya pembantu gitu. Jadi pembantu di juragan bakso, dia bagian bikin bakso. Lama-lama dia ngerti cara bikin bakso, dia berhenti keluar dari kerjaannya dari juragan baksonya, dia buka perusahaan sendiri, dia jualan bakso sendiri. Akhirnya warung baksonya makin gede, akhirnya dia punya anak buah banyak. Asalnya dari kuli gitu, jadi pegawai, akhirnya dia menjadi bos. Itu sifat ekonomi dari kelas menengah atau dari kelas bawah naik ke kelas menengah dan ke kelas atas sesuai dengan pendapatan ekonominya. Makanya dia sebut dengan kriteria terbuka. Dan ini juga bisa terjadi. Bisa jadi bos yang asalnya bisnisnya bagus, lancar, tiba-tiba karena harga dolar naik turun, tiba-tiba dolarnya naik, dia harus bayar utang pakai dolar, semua hartanya langsung habis. Gitu. Itu kejadian kayak waktu di Indonesia tahun 98. Pengusaha-pengusaha punya utang luar negeri pakai dolar semua. Giliran waktunya mau bayar, harga dolarnya naik tinggi sekali. Akhirnya mereka semua pada bangkrut, pada kekurangan duit. Ya, seperti itu. Itulah contohnya bahwa stratifikasi sosial dari kriteria ekonomi itu bersifat terbuka, bisa naik, bisa turun. Naik dan turun itu tergantung bagaimana orang-orangnya. Seperti itu. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Oke, ada pertanyaan tidak? Oke, jelas. Oke, selamat malam buat yang baru datang. Oke, jelas ya? Kalau jelas kita lanjutkan. Yang berikutnya itu stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Itu ada yang disebut dengan objektif. Status sosial merupakan suatu tatanan hak dan kewajiban yang secara hierarkis terdapat dalam suatu struktur formal sebuah organisasi. Dan subjektif, status sosial merupakan hasil penilaian orang lain terhadap diri seseorang yang terkait dengan siapa seseorang tersebut berhubungan. 5 kriteria kedudukan sosial itu dari kelahiran, dari kepemilikan, dari kualitas pribadi, dari otoritas, dan prestasi. Ya, jadi stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Ada objektif dan subjektif. Subjektif itu penilaian orang lain terhadap diri seseorang. Kalau objektif itu merupakan tatanan hak dan kewajiban yang secara hierarkis terdapat dalam suatu struktur formal sebuah organisasi. Struktur formal organisasi itu seperti apa? Otoritas. Otoritas itu kekuasaan. Ya, kekuasaan. Otoritas itu kekuasaan. Jadi kriteria kedudukan sosial karena otoritas. Misalnya, sebelumnya dia warga biasa, terus dia ikut pemilihan lurah, pemilihan kepala desa. Ternyata dia menang. Nah, karena menang, kemudian dia diangkat, dilantik jadi kepala desa. Dengan kepala desa, dia punya otoritas, dia punya kekuasaan. Dia bisa ngatur warga desanya, ya kan? Nah, itulah otoritas seperti itu. Ini sebenarnya akan lebih enak menerangkannya kalau teman-teman sudah terima buku modulnya. Modul yang kelas 2 ya. Modul yang kelas 2, modul bukan kelas 2, ada yang kelas 11 berarti ya. Modul kelas 11. Karena kalau memang ingin ujiannya bareng dengan angkatan 1 ya berarti teman-teman harus terima modul kelas 10 dan kelas 11, dua-duanya dibaca seperti itu. Ini kan karena modul yang kelas 10 sudah tuntas kita bahas. Ya, sudah tuntas kita bahas.
Jadi itu nanti kita diskusi aja kalau ada hal yang kurang jelas atau masih perlu ditanyakan apa gitu. Oke, sampai sini jelas? Oke, kalau jelas kita break dulu 5 menit minum kopi boleh? Mau lanjut atau mau break dulu nih? Minum kopi nih. Ngopi dulu ya. Gimana? Oke, 5 menit ya. Bikin kopi dulu ya. Oke. Iya, sambil ini yang baru datang mungkin bisa menyaksikan videonya nih.
Oke, itu tadi pengendalian sosial. Kita mulai lagi dari awal ya. Mungkin tadi terpotong dari depan. Oke, dari depan. Ya, ini video terkait dengan pengendalian sosial. Oke, nih saya mulai lagi dari awal. Videonya bisa kita lihat dari awal. Ini judulnya pengendalian sosial. Ya, seperti dengan pembahasan kita terakhir tentang pengendalian sosial untuk kelas 10 ya. Di kelas 10 pengendalian sosial itu materi di modul yang terakhir. Pengendalian sosial caranya apa? Ada preventif, ya. Kemudian ada represif. Pengendalian sosial preventif dan represif. Nah, koneksinya putus lagi ya. Iya, loading lagi. Yang lain bisa lihat videonya nggak? Oh, ada yang bisa kok. Hmm,
Iya. Ya kalau nggak bisa biasanya logout dulu nanti login lagi. Seperti itu. Oke, kita mulai lagi dari yang paling atas ya. Sebentar. Nah, nah, ini saya mulai dari yang paling awal, yang paling atas videonya. Teman-teman bisa lihat semua nggak? Hello, the team alive. Oke, udah bisa ya. Coba. Bisa ya, udah bisa semua. Ya, itu beberapa video terkait dengan pengendalian sosial ya. Pengendalian sosial dan penyimpangan sosial. Seperti tadi eh, eh, penyimpangan sosial ya kan, tentang pengendalian sosial ini. Nah, ini kan represif, preventif, represif, pengendalian sosial preventif dan represif dan kuratif. Jadi tindakan-tindakan pengendalian sosial apa yang ini mungkin biasanya di ujian nasional uh, ada pertanyaan terkait dengan pengendalian sosial seperti ini. Jadi
teman-teman harus mengingat baik-baik materi tentang pengendalian sosial ini. Jadi tindakan persuasif, pencegahan dilakukan dengan cara pendekatan tanpa paksaan. Itu persuasif. Kemudian tindakan koersif, ini juga ada di buku, di modul ada disebut tindakan koersif itu seperti apa pengertiannya dan juga contoh-contohnya. Jadi pengendalian sosial itu dari pengendalian pribadi, pengendalian kelompok, ya kan? Pengendalian institusi. Nah, tahapan-tahapan pengendalian sosial. Tahap pengenalan, tahap penekanan, terus tahap pendekatan kekuasaan, pengendalian kelompok dengan kelompok. Bentuk-bentuk pengendalian sosial. Nah, ini juga harus tahu contohnya seperti gosip, cemoohan gitu kan. Itu di buku juga di modul teman-teman juga bisa lihat bagaimana sanksi atau hukuman itu adalah cara-cara pengendalian sosial. Kemudian melalui pendidikan dan melalui agama. Oke ya. Jadi itu sudah jelas tentang apa namanya pengendalian-pengendalian sosial ya. Contoh-contoh dari pengendalian sosial, cara-caranya apa, bagaimana cara mengendalikan sosial, kemudian eh, pencegahannya seperti apa, tindakan-tindakan pengendalian sosial itu ada preventif, ada kuratif, apa, semua itu silahkan diingat-ingat lagi karena saya sudah lihat beberapa contoh soal ujian nasional itu selalu ada contoh pengendalian sosial ini terkait dengan pengendalian sosial ini materinya ada. Dia bertanya dalam bentuk pertanyaannya dalam bentuk contoh-contohnya seperti apa, masuk ke dalam kategori apa, seperti itu. Jadi ya dipahami dari buku itu kalau preventif itu gimana, represif itu gimana, contohnya seperti apa. Nanti ketika ada soal ini kira-kira masuk ke represif atau preventif atau bagaimana itu harus tahu. Karena di soal ujian nasional banyak contohnya seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Oke. Kalau sudah jelas kita lanjutkan kembali ke yang terkait dengan stratifikasi sosial ini. Tadi kita udah sampai sini ya. Tentang berdasarkan kriteria sosial. Kemudian kita masuk lagi stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik. Ya, kriteria berdasarkan politik. Jadi kalau kriteria politik itu ada dua, itu menguasai atau dikuasai, dan ini ada yang disebut dengan piramida kekuasaan. Ya, ada yang makin kecil, makin besar, besar, besar gitu kan. Nah, dari kecil besar, tapi yang dikuasai orangnya banyak. Itu tadi, itu namanya bentuknya kan kayak piramid.
Kalau teman-teman di sini mengerti, paham bentuknya, menguasai dan dikuasai. Kayak bupati itu satu, tapi dia menguasai satu kabupaten dengan jumlah penduduk misalnya 100.000 jiwa. Ya kan, satu orang menguasai 100.000 jiwa, mewakili 100.000 jiwa. Nah, itu kan menguasai dan dikuasai. Itu stratifikasi sosial, kriteria politik. Nah, tipe-tipenya tadi saya sudah sebutkan. Contohnya ada tipe kasta, tipe oligarkis, kemudian ada tipe demokratis. Ini sebenarnya akan lebih jelas kalau teman-teman sudah ada modulnya. Tapi walaupun belum ada modulnya, tidak apa-apa. Kita tetap sama pelajari. Yang penting kita tahu maksud dari hal ini. Ya, bahwa kasta tadi saya sudah sebutkan contoh tipe-tipe kasta itu kan dari yang atas, menengah, bawah, dari golongan-golongan kayak di umat Hindu gitu, itu kan nggak bisa diubah, nggak bisa diutak-atik seperti itu. Kemudian tipe oligarkis, oligarkis itu seperti apa? Oligarkis itu keturunan, dinasti. Ya contohnya kayak ini maaf ya, kayak PDI Perjuangan itu oligarkis katanya. Kenapa? Karena PDI itu sekarang oligarkisnya Terah Soekarno katanya. Kalau bukan keturunannya Soekarno, itu ditolak oleh PDI Perjuangan. Ya kan, seperti itu. Nah, itu contoh daripada tipe oligarkis. Jadi stratifikasi sosial dia berdasarkan keturunan dinasti oligarkis kerajaan seperti itu kan. Kayak kerajaan-kerajaan di Inggris, di Eropa sana pun sampai sekarang masih berlaku tuh oligarkis. Ada Ratu Elizabeth, Pangeran William, ada Pangeran Charles dan seterusnya. Itu kan contoh bagaimana oligarkis itu ada stratifikasi sosial bahwa mereka itulah kaum bangsawan. Kayak SBY pun diberi gelar bangsawan oleh Inggris, makanya kita sebut dengan istilah Sir SBY. Nah, kerajaan Inggris tuh memberi penghormatan pada orang-orang tertentu, orang-orang yang dianggap berjasa terhadap Inggris atau apa dengan kerajaan Inggris memberikan gelar-gelar tertentu, gelar bangsawan, contohnya seperti itu. Ya kayak di Yogyakarta dan di Surakarta juga sama kan, ada kesultanan dan sultan pun ada wisuda abdi dalam misalnya kan, abdi dalamnya ada yang naik pangkat misalnya. Nah itu kan contoh-contoh daripada oligarkis. Dan yang terakhir adalah tipe demokratis. Demokratis itu apa? Ya itu tadi suara terbanyak. Semua sama posisinya. Ya kayak pemilu lah, pemilihan umum itu katanya demokratis. Suaranya semua orang boleh berpendapat, menyampaikan aspirasi politiknya. Itu demokratis itu. Stratifikasi sosialnya berdasarkan demokratis. Bahwa semua warga negara memiliki hak suara menurut undang-undang seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita baru sampai di slide 6. Di sini ada sampai 12 slide. Mungkin nanti minggu depan bisa kita lanjutkan lagi karena ini sebenarnya materi untuk kelas 11 ya. Kita memanfaatkan waktu karena kita juga harus menyamakan target pembelajaran supaya apa namanya, supaya materi belajarnya sama karena ujiannya akan bersamaan dengan angkatan pertama ya kan. Jadi ya kalau bisa materinya harus kita kejar, jangan terlalu jauh seperti itu. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Silakan, ada pertanyaan? Waktunya tinggal 3 menit lagi. 3 menit lagi silakan kalau ada yang ingin berdiskusi. Untuk tugas juga jangan lupa kalau kirim email, di emailnya ditulis di subjeknya jangan kosong, jadi supaya saya gampang mengeceknya. Sekali lagi saya ingatkan tugas dikirim ke email, jangan ke inbox FB. Kalau ke inbox FB itu nanti takutnya saya nggak kecek karena saya kan chatting dengan banyak orang, takutnya kelewat, saya nggak tahu harus dicek lagi. Tapi kalau di email itu kan bisa di searching, gampang kalau di email carinya cepat gitu.
Jadi jangan lupa tugasnya dikirim ke email ya. Tugasnya yang mana ya ya? Yang ini, tugas 2 ini yang tampil di layar monitor. Yang ini nih di monitor nih, Mbak Julia. Lihat monitor nggak Mbak Julia nih? Jangan-jangan dari tadi makanya diam-diam nggak denger, jangan-jangan nggak monitoring lagi, cuma login-login aja. Teman-temannya pada nonton video, memperhatikan kok nggak kedengar suaranya. Iya, lagi lihat video. Ini yang ada di sini yang mencari berita ya Mbak Julia. Iya, ini tugas bab 4 betul, tugas bab 4. Ini tugas bab 4 karena semester ini kan kita cuma belajar bab 3 dan bab 4. Bab 3 itu tentang interaksi sosial dan bab 4 itu tentang penyimpangan dan pengendalian sosial. Itu, Mbak. Jadi tugasnya ini ya. Oke ya. Jadi semester ini saya hanya memberi tugas 2 saja. Yang pertama terkait dengan interaksi sosial dan yang berikutnya ada terkait dengan pengendalian sosial, dengan penyimpangan sosial yang ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, waktunya sudah jam 10.30. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Tetap semangat belajarnya demi meraih masa depan yang lebih baik ya. Mau ujian. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan selama saya mengajar. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah buat kita semua dan uh, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, insya Allah minggu depan ya. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.